Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi dinamika rotasi. Nah, jadi yang pertama kita bahas pada materi dinamika rotasi ini ialah tentang momen kelembaman atau momen inersia. Nah, jadi di sini kita nanti akan membahas momen inersia pada partikel dan momen inersia pada benda tegar gitu ya. Nah, jadi jika suatu partikel atau benda tegar bermassa M, nah jadi ini misalnya ini partikel gitu ya. Nah jadi ini partikel bermassa M, kemudian partikel ini berotasi terhadap suatu titik yang berjarak R dari pusat massa M gitu. Nah jadi dia berotasi terhadap suatu titik yang berjarak R terhadap pusat massa gitu ya. Nah ini jaraknya R. Maka kecepatan dari partikel atau benda tegar itu dapat kita tulis sebagai V sama dengan omega dikali R. Di mana V ini merupakan kecepatan linear. Nah, kemudian omega ini merupakan kecepatan sudut yang sudah kita bahas pada materi gerak melingkar sebelumnya. Dan R ini merupakan jarak dari pusat massa terhadap suatu titik tadi yang berjarak R gitu kan. Nah, kemudian energi kinetiknya dapat kita tulis sebagai EK sama dengan mv kuadrat gitu kan. Nah, energi kinetik itu kan EK sama dengan mv kuadrat. Nah, V-nya ini kita ganti jadi omega dikali R gitu kan. Nah, jadi V-nya ini bisa kita ganti jadi ini. V sama dengan omega dikali R. Maka energi kinetiknya ini dapat kita tulis sebagai setengah M dikali omega kuadrat R kuadrat gitu kan. Karena V-nya ini kita ganti jadi omega dikali R. Maka omeganya dikuadratkan, karena ini kuadrat maka omega kuadrat, R-nya juga kuadrat. Maka jadilah energi kinetiknya itu setengah M omega kuadrat R kuadrat gitu kan. Nah, ini untuk satu partikel gitu. Nah, bagaimana jika untuk N buah partikel gitu kan. Nah, maka untuk N buah partikel, nah, kita misalkan masanya itu M1, M2, M3 sampai seterusnya, Mn gitu kan. Dengan kecepatan linear masing-masing V1, V2, V3 sampai Vn. Maka energi kinetiknya itu dapat kita tulis sebagai setengah M1 kuadrat V1 kuadrat ditambah setengah MV2 kuadrat ditambah seterusnya sampai ditambah setengah Mn Vn kuadrat gitu kan. Nah, maka ini dapat kita tulis sebagai sigma atau penjumlahan ini kan. Nah, maka ini kita dapat tulis menjadi setengah M N V N kuadrat. Artinya adalah penjumlahan dari energi kinetik masing-masing partikel ini gitu kan. Nah, kemudian ini dapat kita tulis lagi menjadi setengah M1 omega 1 kuadrat R1 kuadrat gitu kan untuk momen kelembamannya gitu kan atau momen inersianya. Nah, selanjutnya ditambah setengah M2 omega kuadrat R2 kuadrat sampai setengah Mn omega N kuadrat Rn kuadrat gitu ya. Nah, jadi dapat kita tulis seperti ini. Nah, kemudian energi kinetiknya dapat kita tulis lagi sebagai sigma atau penjumlahan gitu kan. Nah, jadi ini sigma setengah MI kuadrat RI kuadrat setengah MI RI kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, ini merupakan energi kinetik gitu kan dari partikel itu tadi. Nah, maka MI RI kuadrat ini merupakan momen kelembaman gitu ya. Nah, jadi penjumlahan dari perkalian antara massa dan kuadrat jari-jari ini dapat kita definisikan sebagai momen kelembaman atau momen inersia. Nah, maka ini dapat kita tulislah momen kelembaman untuk partikel itu sebagai I, ini adalah momen kelembaman, I sama dengan sigma MI RI kuadrat, atau dapat kita tulis juga sebagai sigma M
R kuadrat. Nah, ini merupakan kelembaban atau momen kelembaban atau momen inersia pada suatu partikel gitu ya. Nah, untuk misalnya ini untuk partikel yang tidak diskrit gitu ya, atau merupakan suatu distribusi massa yang kontinu, maka sigma m i r i kuadrat ini dapat kita tuliskan sebagai bentuk integrasi gitu ya. Jadi ini dapat kita tuliskan dalam bentuk integral gitu. Nah, jadi ini kalau kita tuliskan artinya dia sudah dalam bentuk, jadi partikel-partikel ini kan udah tersusun gitu kan. Jadi dia kan sudah tersusun membentuk benda tegar. Artinya dia tidak sebuah partikel lagi, tapi merupakan susunan dari partikel-partikel. Artinya dia udah gabungan. Nah, jadi benda tegar itu kan misalnya dia sebuah benda berbentuk lingkaran gitu kan, berbentuk lingkaran atau berbentuk balok gitu, seperti ini, atau berbentuk batang gitu kan. Nah, batang ini kan merupakan kumpulan dari partikel-partikel gitu kan, merupakan kumpulan dari n buah partikel. Nah, sama seperti bola, misalnya bola ini tadi gitu, atau bola berongga atau bola pejal, ini kan merupakan kumpulan dari n partikel. Nah, dimana untuk n buah partikel itu momen inersianya tadi kita tulis sebesar m r kuadrat. Nah, kalau dia sudah berbentuk benda tegar, nah seperti ini, maka ini momen inersianya kita tuliskan dalam bentuk integrasi. Nah, jadi untuk benda tegar I-nya itu kita tulis sebagai integral R kuadrat dm, di mana M ini merupakan penjumlahan dari massa-massanya tadi, massa-massa partikel ini tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk momen inersia pada partikel. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal misalnya ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi kita mau menghitung berapa momen inersia suatu partikel gitu ya. Nah, jadi ini contoh soalnya. Contoh soal ya. Nah, ini misalnya nomor 1 gitu. Nah, jadi soalnya misalnya 3 buah partikel gitu ya. 3 buah partikel dengan massa M1, M2, M3 gitu ya. Nah, jadi ini misalnya soalnya 3 buah partikel bermassa M1, M2, dan M3 ini dipasang pada kerangka yang massanya diabaikan gitu ya. Dipasang pada kerangka yang massanya diabaikan. Jadi massa kerangkanya diabaikan gitu ya. Diabaikan. Dimana sistem ini terletak pada bidang X dan Y gitu ya. Sistem terletak pada bidang XY gitu. Nah, jika sistem diputar terhadap sumbu Y gitu ya. Jika
sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem tersebut adalah gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, maka momen inersia pada sistem tersebut adalah seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau kita gambarkan dia pada sebuah sistem, maka kita gambarkan seperti ini. Jadi ada M1 gitu ya, massa M1, kemudian massa M2, kemudian massa M3. Nah, jadi dia terletak pada bidang XY gitu kan. Nah, jadi partikel ini terletak pada bidang XY. Ini X. Nah, kemudian ini Y. Gitu kan? Nah, ini sumbu Y. Nah, ini dia Y. Ini X. Nah, dimana tadi masing-masing partikel ini misal kita kasih masanya itu yang pertama M1, ini M1 ya. Misal M1 ini kurang 3 buah partikel bermassa M1, M2, M3. M1-nya ini misalnya 1 meter 2 kilogram gitu ya. Ini 2 kilogram. Nah, kemudian M2-nya ini kita kasih massa 3 kilogram dan M3 ini kita kasih massa 4 kilogram. Nah, jaraknya masing-masing dari M1 ke M2 itu adalah 1 meter misalnya ya. Nah, kemudian ini M1 ya, ini M2, ini M3. Nah, M2 ke M3 ini juga 1 meter misalnya. Nah, maka yang ditanya, jika sistem tersebut berputar terhadap sumbu Y, berarti dia di sini ya sumbu putarnya, maka yang ditanya momen inersia pada sistem tersebut adalah gitu kan. Nah, jadi ini pertama ini kita tulis diketahui dulu. Diketahui massa M1 itu sama dengan 2 kg. Kemudian M2 itu sama dengan 3 kg. Kemudian M3 itu sama dengan 4 kg gitu ya. Nah, maka yang ditanya kemudian di sini R dari R1, misalnya ini R1 ya. Saya tulis ini R1, ini R2, di mana R1 itu merupakan jarak dari partikel 1 ke partikel 2 gitu. Ini adalah 1 meter. Nah, kemudian R2 itu 1 meter juga. Nah, seperti ini. Maka yang ditanya adalah I, momen inersia pada sistem tersebut. Nah, maka ini jawabnya ini dapat kita tulis I sama dengan gitu kan. I sama dengan, ini kan merupakan berarti penjumlahan dari 3 partikel ini gitu kan. Nah, maka I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Nah, maka ini dapat kita tulis M1 nya itu merupakan 2 kg dikali R1 nya adalah 1 dikuadratkan ditambah M2 nya itu nilainya 3 kg dikali R2 R2 itu jaraknya 1 dikuadratkan ditambah M3 nya itu 4 kg dikali Oke, ada yang salah, tunggu maaf ya. Nah, jadi karena ini tadi terhadap sumbu Y gitu, maka ini yang kita lihat adalah jarak partikel tersebut terhadap sumbu Y gitu kan. Jadi M1 ini terhadap sumbu Y jaraknya adalah 1 meter. Maka ini kita tulis R-nya 1. Nah, untuk M2 tadi jaraknya terhadap sumbu Y berapa? Adalah
0 gitu kan, karena dia terletak pada sumbu Y ini sendiri. Maka ini kita tulis M2-nya masanya adalah 3 kg dikali 0 kuadrat gitu kan. Nah, ditambah M3 ke sumbu Y itu jaraknya adalah 1 meter. Maka ini kita tulis M3-nya adalah 4 kg dikali 1 kuadrat. Nah, maka ini dapat kita tulis 2 dikali 1 kuadrat, 2 ditambah 3 dikali 0 ini adalah 0 ditambah 4 dikali 1 kuadrat 4. Maka momen inersia pada sistem ini adalah 2 ditambah 4 itu 6 kg. Nah, ini MR gitu kan. M ini satuannya kilogram, R itu adalah meter. Nah, karena ini dikuadratkan maka satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, inilah momen inersia pada sistem berikut. Nah, ini contoh soal nomor 1. Misalnya kita masuk ke contoh soal nomor 2 gitu ya. Misalnya ini saya hapus dulu. Nah, nomor 2 misalnya partikel atau bola gitu ya. Nah, jadi partikel ini kita misalkan dia dihubungkan gitu ya dengan sebuah kawat seperti tadi. Nah, tapi bentuknya itu seperti ini kawatnya. Berbentuk bujur sangkar ya. Nah, jadi bentuknya bujur sangkar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada partikel 1 dengan massa M1. Nah, jadi di sini misal M1 itu 1 kg misal. Nah, kemudian di sini ada M2. M2 letaknya di sini. Itu masanya misalnya 2 kg. Nah, kemudian ada partikel ketiga, itu letaknya di sini. Di mana massa M3 misalnya 3 kg. Nah, kemudian ada M4. Letaknya di sini. Nah, M4 ini misalnya massanya 4 kg. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada sumbu putar gitu ya. Jadi dia di sini ada sumbu putar. Nah, seperti ini. Ini sumbu putar A misalnya. Nah, kemudian ini sumbu putar B. Ini sumbu putar B gitu ya. Nah, jadi ini misalnya ini sumbu putar A, ini sumbu putar B. Nah, seperti ini. Nah, jaraknya nah, jadi kemudian jarak dari M1 ke sumbu putar A ini misalnya 1 meter. Oke. Jadi misalnya gini ya. Nah, jadi kubus ini jarak dari M2 ke M3 itu 2 meter gitu. Nah, maka yang ditanya adalah berapa momen inersia sistem tersebut jika diputar terhadap titik A, dan yang kedua berapa momen inersianya jika diputar terhadap titik B gitu ya, terhadap sumbu B gitu. Terhadap sumbu B. Nah, maka ini yang pertama kita tulis dulu ya, diketahui misalnya M1 tadi sama dengan 1 kg. Kemudian M2 sama dengan 2 kg. Kemudian M3 sama dengan 3 kg. Kemudian M4 sama dengan
4 kg. Nah, yang ditanya itu adalah momen inersia I diputar di titik A gitu ya. I diputar di titik A. Nah, kemudian yang B, I jika diputar di titik B. Nah, seperti ini. Nah, ini maka kita dapat tulis, kita jawab ya. Maka penyelesaiannya itu, nah kita lihat dulu. Nah, untuk titik A berarti dia diputar di sini gitu kan. Nah, jadi dia diputar di sini terhadap titik A. Nah, untuk titik B berarti dia diputar di sini gitu. Nah, ini maka kita bisa tulis momen inersia sistem tersebut jika diputar terhadap titik A berarti penjumlahan momen inersia dari partikel 1, partikel 2, partikel 3, dan partikel 4 gitu kan. Nah, maka dapat kita tulis untuk yang A ini pertama adalah I gitu ya. Nah, ini diputar di A, maka ini dapat kita tulis I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, maka ini bisa kita tulis M1 itu 1 kg ini gitu kan, 1 dikali R1. R1 ini adalah jarak dari partikel 1 terhadap titik A gitu kan, atau terhadap sumbu putar A ini tadi. Nah, ini jadi dapat kita lihat. Nah, berapa jarak M1 terhadap A? Nah, ini dapat kita lihat dari sini gitu kan. Nah, di mana jarak partikel 2 ke partikel 3 ini adalah 2. Nah, karena ini merupakan bujur sangkar, maka ini A ini karena ini di tengah ya, letaknya di tengah, maka jarak dari M1 ke A ini adalah 1 meter. Nah, kemudian jarak dari M2 ke titik A itu 1 meter juga gitu kan. Nah, jadi ini 1 meter, ini 1 meter. Begitu juga ini jika di tengah-tengah ini adalah 1 meter gitu kan. Ini 1 meter, ini 1 meter. Nah, maka jarak R1 ini adalah 1 gitu kan. 1 kuadrat ditambah M2 itu adalah 2 kg. 2 dikali R2, kita lihat R2 berarti jarak dari partikel kedua ke A. Ini 1 juga, 1 kuadrat gitu kan. Nah, ditambah M3. M3 ini ke titik ke partikel A gitu kan, ke titik A. Nah, ini jaraknya berapa? Ini 1 juga gitu kan, jaraknya 1 meter juga. Maka ini 3 dikali 1 kuadrat ditambah M4, ini 4, 1 juga gitu kan, 4 dikali 1 kuadrat. Maka ini hasilnya dapat kita tulis 1 dikali 1, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Maka I nya itu sama dengan 7, 8, 9, 10 kg meter kuadrat. Nah, inilah momen inersia jika sistem ini diputar terhadap sumbu A gitu. Nah, kemudian yang kedua, jika diputar terhadap sumbu B gitu ya. Jika diputar di B. Nah, maka ini dapat kita lihat, kita tulis sama seperti tadi gitu kan. Nah, tapi bedanya, yang membedakan adalah jaraknya gitu kan. Nah, jadi jarak M1 ke B itu berapa? M2, M3, dan M4 gitu kan. Jadi kalau kita lihat ini M1 gitu kan. Ini M1 ke sumbu B. Nah, maka ini seperti ini gitu kan jaraknya ini.
jaraknya merupakan diagonalnya gitu kan, diagonal buncur sangkar ini. Nah, begitu juga dengan jarak dari M3 ke sumbu putar B. Nah, sekarang kita mau tahu, kita cari dulu berapa jarak sepanjang ini gitu kan. Nah, maka ini dapat kita gunakan rumus Pythagoras gitu kan, karena ini merupakan segitiga gitu ya. Nah, ini merupakan segitiga gitu kan. Ini jadi dapat kita ambil ini. Nah, jadi ini dapat kita ambil ini. Nah, kalau kita keluarkan itu di sini. Nah, dari sini ke sini ini adalah 2 meter gitu kan. 2 meter. Nah, dari sini ke sini ini juga 2 meter. Nah, maka sepanjang ini itu sama dengan sepanjang ini gitu kan. Maka yang kita cari itu adalah ini. Nah, berapa ini? Nah, ini jadi dapat, ini merupakan sisi miring. Jadi kita dapat gunakan rumus Pythagoras. Nah, di mana sisi miring itu R sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka akar 4 ditambah 4 sama dengan akar 16. Akar 8 ya kan. Nah, di mana akar 8 itu merupakan akar 4 dikali 2. Nah, akar 4 itu adalah 2. Nah, berarti ini 2 akar 2 gitu kan. Nah, jadi sepanjang ini nilainya adalah 2 akar 2 gitu. Nah, jadi ini adalah 2 akar 2 gitu. Nah, karena ini merupakan dari M ke B ini merupakan setengah dari 2 akar 2, maka 2 akar 2 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 2 akar 2 dibagi 2. Habis. Maka ini tinggal akar 2. Maka dari sini ke sini itu akar 2. Dari sini ke sini itu juga akar 2. Gitu kan? Nah, maka dapatlah kita tulis momen inersia sistem ini jika diputar terhadap titik B itu sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Nah, M1 ini 1 kilogram dikali. Nah, jaraknya terhadap sumbu B itu akar 2 gitu kan. Ini ya, akar 2. Maka ini akar 2 kuadrat. Gitu. Ditambah M2 itu adalah 2 kg. Kemudian R2 itu jarak dari partikel kedua terhadap sumbu B. Ini jaraknya adalah 0 gitu kan di sini, karena M2 itu berada pada sumbu putar itu tersebut gitu kan. Maka ini dapat kita tulis dikali 0 kuadrat. Nah, kemudian ditambah M3 nya itu 3 dikali R3 itu di sini. Nah, jaraknya adalah akar 2 kuadrat. Ditambah M4 itu 4 kg dikali jaraknya terhadap sumbu putar itu adalah 0 gitu kan. 0 kuadrat. Maka ini kalau kita tuliskan jadi 1 dikali akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu berarti 2 gitu kan. Maka ini 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditambah 0. Ditambah ini 2 dikali 3. 6. Ditambah 0. Maka 2 ditambah 6 itu 8. Maka ini dapat kita tulis 8 kg meter kuadrat. Nah, seperti inilah contoh soal pada momen inersia pada partikel gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas momen inersia untuk benda tegar di pusat massa gitu ya. Nah, sampai di sini dulu untuk materi momen inersia pada partikel. Nah, selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.